Tidak bisa tidak, yang namanya ganti pemain harus dilakukan untuk mempertahankan performa permainan untuk mengejar ketertinggalan. Tim yang kuat dan solid bukan tim yang tak pernah melakukan pergantian pemain sepanjang pertandingan. Karena itu tim yang kuat dan solid itu disiapkan 2 kali lipat dari jumlah pemain yang dibutuhkan. Tim yang kuat dan solid itu antara pemain pengganti dan bukan pemain pengganti harus sama baiknya. Bahkan kalau bisa jauh lebih baik ketimbang pemain bukan pengganti. Pemain pengganti harus bisa 2 hal sekaligus, yakni mempertahankan kemenangan dan mengejar ketertinggalan pada saat yang bersamaan. Pemain pengganti bukanlah aib. Kadang tak hanya pemain yang harus diganti, tapi juga pelatih. Timnas Indonesia tidak saja melakukan pergantian pemain, tapi juga pelatih. Pemain baru dan pelatih baru dibanding-bandingkan dengan pemain lama dan pelatih lama. Itu tantangan bagi pemain baru dan pelatih baru. Kalau hasil atau prestasinya lebih baik, maka akan dipuji banyak pihak. Berarti pergantian yang berhasil. Tapi kalau hasil atau prestasinya jauh lebih buruk, maka akan dihujat sejadi-jadinya. Pergantian yang gagal total. Pemain lama dan pelatih lama akan dikenang bagaikan pahlawan. Kata-kata yang populer, enak zaman kuto, kalau tahu gagal akan lebih buruk, kenapa harus ada pergantian pemain dan pelatih? Itu ilmu yang terbilang kuno, sebab ketidaktahuan itulah dilakukan pergantian pemain. Yang lama sudah diyakini tidak akan berhasil. Berbeda dengan dunia olahraga, dalam dunia politik akhir-akhir ini ganti pemain juga sedang disorot. Ganti pemain diartikan negatif, buruk karena dianggap akan sama dengan kondisi sebelumnya. Saya kasih contoh, pagar laut hanya di lurah. Siapa di Ya. belakangnya tidak selesai. Timah juga tidak selesai hanya di situ, hanya ganti pemain. Kemudian juga di Mahkamah Agung kasus-kasus tidak selesai. Artinya ketika rakyat kecil butuh kepastian, butuh kepercayaan. Kondisi sebelumnya itu terbukti buruk, rusak, salah urus, ganti pemain akan sama buruk, rusak, dan salah urusnya. Bahkan bisa jauh lebih buruk. Misalnya efisiensi ditentang tentu oleh penikmat efisiensi sebelumnya. Sebab hasil efisiensi itu dinikmati oleh penikmat baru. Hanya ganti penikmat, ganti pemain saja. Dulu dinikmati birokrasi misalnya, kini dinikmati birokrasi juga, tapi orangnya berbeda. Birokrasi baru untuk program hasil dari efisiensi itu. Sebut saja program makan bergizi gratis misalnya. Ini birokrasi baru yang sehat. Birokrasi mata air bukan air mata. Makanya tak aneh program ini ditentang bukan oleh penerima tapi oleh mereka yang tahu persis adanya penikmat baru itu. Ganti pemain menjadi kosakata wajib bagi pengamat yang kritis pada pemerintahan Prabowo akhir-akhir ini. Mereka seperti tak mau percaya bahwa sedang ada perbaikan yang serius. Mafia migas di Pertamina dibongkar dengan kerugian negara yang gila-gilaan, dianggap hanya untuk keperluan ganti pemain semata. Bahkan Danantara dibentuk juga dianggap cara pemerintahan baru untuk menikmati keuangan negara, hanya ganti pemain. Ini cara pengamat untuk tak terlalu optimis dengan apapun yang dilakukan oleh pemerintahan, termasuk yang terlihat baik sekalipun. Ganti pemain dianggap akan sama saja, bahkan bisa jadi jauh lebih buruk. Tapi memang mending kosakata ganti pemain ini ketimbang kosakata tebang pilih. Tebang pilih lebih terkesan defensif. Ia justru lebih cenderung menganggap orang yang bersalah seperti tak bersalah atau menganggap wajar suatu kesalahan itu. Situasi krisis global seperti saat ini yang dibutuhkan adalah kebersamaan atau kekompakan. Tapi ada saja yang berusaha dan berharap terjadi pergantian pemain atau bahkan pergantian pemerintahan. Bukannya sisi baik yang dilihat, tapi selalu saja sisi buruknya. Seolah masih ada orang lain yang lebih baik untuk memimpin dalam situasi krisis seperti saat ini. Siapapun sebetulnya akan kesulitan tanpa dukungan dari semua pihak, kecuali kita semua menginginkan perpecahan atau terjerembab negara bangsa ini masuk ke dalam kategori negara gagal. Tatanan dunia lama sudah tak bisa lagi dipakai, sementara tatanan dunia baru belum terbentuk dan masih mencari pola keseimbangan yang baru.